Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Falevi dengan NIM 4242301027 dari kelas TRA pagi. Di sini saya akan menjelaskan proyek AAS pengolahan citra saya yang berjudul Deteksi Kesegaran Buah Apel, Pisang, dan Jeruk menggunakan metode CNN. Proyek ini sendiri bertujuan untuk membantu proses penyortiran pada eh, pihak-pihak seperti pasar, minimarket yang menjual buah-buahan seperti buah apel, pisang, dan jeruk. Jadi mereka bisa menyortir dengan cepat dan otomatis untuk mana buah segar dan buah yang busuk, untuk apel, pisang, dan jeruk. Untuk dataset sendiri saya mengambil dari kaggle.com di mana sudah ada dua directory atau dua subfolder yang sudah dipisahkan menjadi data test dan data train. Data test sendiri ada fresh apple, fresh banana, fresh orange, rotten apple, rotten banana, rotten orange. Itu juga untuk trainnya, apel segar, pisang segar, jeruk segar, apel busuk, pisang busuk, dan jeruk busuk. Oke, untuk datasetnya saya upload ke Google Drive. Nah, yang saya sudah kompres menjadi zip untuk memperkecil ukurannya. Lalu kita masuk programnya. Di sini part pertama tentu saja kita harus mengizinkan Google Colab untuk mengakses Google Drive kita melalui Drive Mount. Lalu kita harus mengekstrak file zip-nya untuk bisa diproses isi filenya. Seperti berikut programnya. Mana dia akan membuat directory file baru di target vault, yaitu dataset buah extracted. Ekstraksi menandakan sudah selesai pada programnya. Itu kita masuk ke part 2-nya, mengakses file untuk data gambar buahnya. Di sini dia akan uh, mengakses masing-masing subfoldernya, yaitu data train dan data test. Lalu di dalam data train dan data test tersebut diakses lagi untuk data fresh apple, fresh banana, fresh orange, dan lain-lain. Pada setiap subfolder yaitu di training dan di subfolder training dan subfolder test. Lalu di sini kita memastikannya kita dihitung isinya per gambar. Itu sudah ada hasilnya di bawah sini, total gambarnya dari masing-masing kelas dan masing-masing data training dan data testing. Sini saya sudah hitung itu sekitar 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Lalu di sini kita menampilkan preview dataset setiap buahnya, yaitu untuk memastikan dataset ini sudah benar sesuai dengan kelasnya. Sini saya menampilkan data yang segar untuk apel, banana, dan orange. Sini saya menampilkan 4 dataset pertamanya. Sini pada programnya seperti ini. Dan dapat dilihat 4 dataset pertama fresh apple sudah sesuai, 4 dataset pertama pisang sudah sesuai, dan 4 dataset pertama jeruk sudah sesuai. Lalu yang part 4-nya kita mengeluarkan augmentasi data. Sini augmentasi data bertujuan untuk membuat data set gambar kita menjadi lebih variatif sehingga pendeteksiannya tidak terlalu kaku terhadap satu posisi gambar. Sini ada parameter-parameternya, rotation range, width shift range, height shift range, shear range, dan zoom range. Sini sudah ada parameter-parameternya dan jarak range-nya untuk memastikan data-data yang kita miliki itu lebih variatif. Oke, selanjutnya ada labeling data untuk memisahkan mana data train dan mana data test. Yang dimana sudah dipisah melalui augmentasi tadi juga. Nih, train basis dir itu berasal dari dataset train dan test basis dir itu berasal dari dataset test. Sudah diklasifikasikan otomatis dan mengambil fungsinya dari augmentasi data tadi. Lalu part 6-nya untuk labeling data itu indeks kelasnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 untuk fresh apple, 1 untuk fresh banana, 2 untuk fresh orange, 3 untuk rotten apples, 4 untuk rotten banana, dan 5 untuk rotten orange. Terus sini kita masuk ke part yang fundamental dalam CNN yaitu arsitekturnya. Di sini saya menggunakan 3 layer.
uh, dengan kernel masing-masing 3x3. Dimana ini input gambarnya itu 150 kali 150 dengan 3 channel warna yaitu RGB, red, green, and blue. Lalu di sini saya menggunakan Activation ReLU. Activation ReLU itu untuk membulatkan data negatif supaya data negatif ini tidak mengganggu proses dalam pendeteksian, dalam learning. Jadi misalnya dia data numeriknya minus 5 itu dijadikan 0. Dan kita hanya mengambil nilai yang positif saja. Lalu di sini ada max polling to D 2,2 ini untuk di kompres lagi, dibagi dua lagi untuk input shape-nya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, layer pertama menghasilkan 448 parameter. Itu kalau tidak salah saya cara menghitungnya itu 3 kali 3 kali 3 plus 1 lalu dikalikan dengan 16. Begitu juga dengan layer-layer yang lainnya. Lalu seperti yang saya bilang tadi, ini dikompres lagi 2,2 dibagi 2 lagi masing-masing shape-nya supaya supaya learning bisa mengambil ekstraksi fitur yang penting-penting saja dan membuat komputasi menjadi lebih ringan. Oh ya, saya lupa jelaskan untuk flatten ini dia akan uh, menjadikan dia menjadi satu vektor satu dimensi saja. Lalu untuk dropout ini sejumlah 0,5 untuk mematikan 50% neuron supaya pendeteksiannya tidak menjadi kaku atau uh, learning saraf tiruannya itu terlalu kaku mendeteksi semua neuronnya sehingga dimatikan 50%. Lalu di sini ada hidden layer-nya menggunakan 512 untuk kemampuannya. Untuk kemampuan pendeteksiannya karena semakin tinggi nilainya maka parameternya semakin tinggi juga. Lalu output layernya itu 6 dengan activation softmax. Softmax ini dia akan mengeluarkan 6 nilai probabilitas karena saya tadi memiliki 6 kelas ya. Jadi dia akan mengeluarkan 6 nilai probabilitas dan yang akan diambil sebagai prediksi itu nilai yang tertinggi. Jadi misal dia mendeteksi fresh apple sebesar 70%. Berarti 70% itu merupakan nilai tertinggi sedangkan 30%-nya tersebar di antara kelima kelas sisanya. Lalu di sini dapat dilihat di tabelnya hasilnya. Ini hasil dari parameternya yang saya sudah bilang tadi, perkaliannya 3 kali 3 kali 3 plus 1 lalu dikalikan 16 sesuai dengan layernya masing-masing. Lalu di sini dapat dilihat dari 148 dikompres lagi dibagi 2 menjadi 74, dari 36 dari 72 dikompres lagi menjadi 36 dan dari 34 dikompres lagi menjadi 17. Lalu diambil vektor satu dimensinya itu sebesar 18.496. Lalu dari ada vektor satu dimensi ini dikalikan dengan dense hidden layer-nya itu 512 menghasilkan 9.470.464 parameter. Di sini model kita memiliki ukuran 36 MB. Lalu setelah kita tentukan arsitekturnya, lalu kita run untuk training modelnya. Jadi saya menggunakan optimizer Adam dan Epoch 20. Saya rasa sudah cukup. Dan bisa dilihat prosesnya itu dari segi akurasi sudah di atas 95% dengan validation akurasi di atas 95% juga. Dari segi loss juga sudah sangat kecil mendekati nilai 0. Validation loss-nya juga memvalidasi bahwasannya loss-nya sudah sangat kecil. Sini ada visualisasinya, mengambil data history dari trainingnya. Itu bisa dilihat datanya semakin untuk data akurasi trainingnya semakin meningkat ke angka mendekati 95% ke atas. Walaupun mungkin ada sedikit penurunan, tapi masih dalam angka yang wajar. Begitu juga dengan loss, semakin lama epoch, semakin menurun menuju ke angka 0. Lalu di sini ada confusion matrix-nya. Sini pada gambar bisa dilihat. Sebagai penjelasan, saya akan menjelaskan precision ini apa, recall apa, dan advanced score ini apa. Precision ini seberapa yakin model saya ini mendeteksi gambar. Sedangkan recall
itu seberapa banyak presentasi gambar yang bisa dia prediksi dari total datasetnya. Presentasi gambar yang benar dia prediksi ya. Jadi contoh misalnya Fresh Apple 376. Dia yakin mendeteksi satu gambar itu sebagai Fresh Apple dengan presisi 99%, angka 0,99 ini. Dan recallnya 95% yaitu dari total dataset yang di testing yaitu 395, berapa persentase data yang bisa dia klasifikasikan sebagai fresh apple, yaitu klasifikasikan sebagai data yang benar atau fresh apple, yaitu sebesar 95% dari total dataset. Lalu F1 score ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Jadi kita bisa simpulkan di F1 score karena ini nilai yang adil. Dari F1 score kita bisa simpulkan data learningnya sudah atau modelnya sudah akurat, itu sekitar 97% sampai 100%. Walaupun ada beberapa data seperti First Apple yang masih diklasifikasikan sebagai Rotten Apple dan Fresh Orange. Dan juga di di Rotten Orange itu masih ada 10 gambar yang diklasifikasikan sebagai Rotten Apples dan 7 gambar yang diklasifikasikan sebagai Fresh Orange. Di sini model sedikit kebingungan membedakan antara beberapa kelas tersebut. Tapi masih dalam batas yang wajar. Oke, kita lanjut ke pengujian modelnya. Di sini, seperti yang saya bilang tadi, dia akan mengambil hmm, uh, 6 nilai probabilitas model predik ini. Lalu dia akan mengambil nilai probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Yang ini, labelnya akan menjadi hasil prediksi. Nah, seperti yang bisa dilihat, saya mengambil data-data ini dari internet, yaitu tiga data untuk masing-masing kelas. Fresh Apple ada 3, yang dimana 99% semuanya. Fresh Banana ada 3, yang dimana 100% 2, 99% 1. Lalu ada Fresh Orange juga 3. Di sini dapat dilihat satu Fresh Orange ada yang sekitar 94%. Berarti 6%-nya data nilainya itu tersebar di 5 kelas lainnya. Begitu juga Rotten Apple sudah akurat, Banana juga sudah akurat, Rotten Banana juga sudah akurat, Rotten Orange juga sudah akurat. Oke, saya rasa itu saja penjelasan proyek AS saya untuk pengolahan citra. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.